Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Ciu Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga diberikan kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya. Amin. Baik teman-teman, sambil kita sharing, jangan bosan-bosan juga untuk mengikuti aktivitas saya sehari-hari ya. Aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Sebagai pelaku usaha, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan pengalaman usaha yang tiba-tiba sepi. Teman-teman merasa bingung dan tidak tahu apa yang salah dari usaha yang kita jalani. Dan kita sebagai muslim, teman-teman harus memahami dulu bahwasanya semua hal adalah ketetapan atau ketentuan dari Allah Ta'ala ya. Akan tetapi sebagai hamba Allah yang menjalankan usaha tersebut, teman-teman juga perlu mengetahui secara pasti apakah teman-teman sudah menjalankan usaha sesuai hukum dan syariat Islam. Sehingga hal ini akan kembali mengarahkan kepada teman-teman pembahasan usaha yang sepi menurut Islam. Islam juga menganjurkan untuk membuka usaha sebagai sumber pencaharian sehari-hari. Jika melihat dari sudut pandang Islam, jualan sepi menurut Islam kemungkinan karena ikhtiar yang belum maksimal yang ditentukan oleh beberapa faktor ya teman-teman. Nah, misalnya dari pasarnya yang mulai turun, sehingga itulah kenapa tempat jualan tiba-tiba sepi. Namun, usaha juga butuh ikhtiar jalur langit dari doa dan ibadah. Bisa saja karena kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meski demikian, jangan sampai kita berprasangka buruk dengan Allah. Tetap usahakan yang terbaik, hindari perbuatan curang, dan tetap berdoa dan jaga ibadah secara maksimal. Cara mengatasi usaha sepi menurut Islam, yang pertama, bersabar terhadap situasi. Cara melariskan dagangan yang sepi diawali dengan sikap sabar. Ketika menghadapi situasi, memang tidak setiap orang mudah untuk melakukannya ya teman-teman. Tetapi jika kita mau memahami bahwa setiap kondisi yang hadir di hadapan merupakan sudah ujian dan cobaan yang Allah berikan. Sikap sabar akan membuahkan kita kepada pikiran yang lebih positif serta optimis. Kemudian pada akhirnya kita akan berupaya lebih baik lagi dari bersabar. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Coba cek kembali bagaimana usaha yang kita lakukan terhadap mengatasi permasalahan jualan sepi menurut Islam. Sudahkah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sesuai kehendaknya agar usaha yang dijalani membawa keberkahan? Dengan berdoa dan berzikir penuh khusyuk mengharapkan Allah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Ketiga, hindari hal yang bersifat musyrik ya teman-teman. Bagi orang yang menggunakan penglaris mengharapkan dapat mempercepat masuknya penghasilan secara instan. Itu bisa saja terjadi, namun kita tidak mengetahui apa mudorot yang besar di balik melakukan hal yang Allah Ta'ala larang kepada muslim. Terlebih jika penglaris tersebut didatangkan dari dunia perdukunan, tentu hal tersebut sangat dilarang sebab tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, hindarilah agar tidak terkena dampak negatif bagi diri dan sekitarnya, karena meski dagangan semakin lancar, namun rezeki tidak akan berkah. Keempat, ikhtiar dengan strategi marketing baru. Sebagai agama yang mengatur segala aturan kehidupan Islam, memberikan keyakinan kepada orang mukmin dan muslim untuk berikhtiar. Ikhtiar atau berusaha adalah hal yang dapat mengubah keadaan atau suatu takdir yang sedang terjadi. Bahwasanya Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang mau mengubah keadaannya tidak hanya berdiam diri, namun berusaha. Kelima, jangan bersikap pamer atau sombong. Penyebab usaha sepi menurut Islam lainnya yaitu karena ain atau pandangan iri, benci, dengki karena kesuksesan yang kita miliki. Dibahas pula bahwa ain ini memiliki pengaruh yang kuat pada dagangan atau usaha kita.
Misalnya dari yang usaha laris manis tiba-tiba sepi pembeli. Oleh karena itu, untuk menghindari datangnya ain dari orang yang tidak kita sangka-sangka, sebaiknya menjalankan usaha tidak perlu banyak pamer atau sombong terlebih dahulu. Keenam, banyak berdoa dan meminta agar usaha dilancarkan. Usaha sepi menurut Islam lainnya yaitu karena kita kurang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kata sukses terdapat dua hal yang dapat mewujudkannya, yaitu doa dan ikhtiar. Dengan banyak berdoa, tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi rezeki, agar rezeki dapat diturunkan seluas-luasnya. Sambil memperbanyak doa juga sangat dianjurkan dengan memperbaiki diri. Ketujuh, berprasangka baik. Mengalami usaha sedang sepi akan membuka peluang diri kita untuk berpandangan husnudon atau berprasangka baik. Prasangka baik merupakan mindset juga modal utama yang harus seorang pengusaha miliki dalam rangka mencapai kesuksesan. Bagi orang yang berprasangka baik serta berpikiran positif, akan membangun kepercayaan diri dan bangkit dari keadaan yang sedang terjadi. Menanamkan mindset tidak menyerah dan melakukan usaha yang terbaik akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Poin ke-8, terbuka dengan peluang yang ada. Ketika sudah melakukan upaya terbaik atau berusaha dengan baik, dengan berdoa, mengubah strategi, dan pantang menyerah, masih belum membuahkan hasil, cobalah cari peluang lain. Mengatasi usaha sepi menurut Islam adalah buah dari pepatah banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan terbuka lebar untuk sukses. Misalnya nih ketika usaha sedang sepi-sepinya karena kita melakukan marketing kepada orang sekitar kita belum ampuh, cobalah untuk marketing dengan jangkauan lebih luas lagi. Saat promosi secara offline atau plan A belum mendatangkan hasil signifikan, cobalah berinovasi dengan plan B dengan promosi secara online ya teman-teman. Poin yang ke-9, tidak terlalu menyesali. Harta dan kekayaan adalah rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Hendaknya kita mensyukuri keadaan yang sedang Allah berikan agar menjadikan bahan evaluasi atau perbaikan bagi kita. Miliki mindset bahwa apapun yang terjadi merupakan kehendak Allah Ta'ala, dan dalam setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Allah juga menjanjikan kepada hambanya bahwa dalam setiap masalah maka carilah Dia untuk meminta pertolongan, sebab semua selalu ada jalan keluarnya. Ke-10, tetap bersyukur. Pasti ada hikmah usaha sepi dalam Islam ya. Mengatasi usaha sepi menurut Islam selayaknya berpatokan kepada petunjuk Muslim, yakni kitab Al-Quran. Meski keadaan sedang terasa memberatkan hati, dengan memiliki mindset bersyukur, kita akan menghindari pemikiran yang semakin overthinking. Surat Ibrahim ayat 7 artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ketetapan yang Allah berikan kepada hambanya merupakan janji yang benar. Poin berikutnya, menyambung tali silaturahmi. Cara lain untuk mengatasi usaha sepi menurut Islam, tapi kali ini dari hadis ya teman-teman, dengan menyambung tali silaturahmi atau dalam bahasa kerennya itu networking ya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali kerabatnya. Bagaimana tali silaturahmi dapat mengatasi usaha sepi? Misalnya dengan menjalin hubungan baik dengan tetangga atau sanak saudara. Mereka tidak segan datang ke toko teman-teman ya, ketika toko atau warung tersebut sedang sepi, atau mengutamakan untuk membeli di warung teman-teman dibandingkan dengan warung lainnya karena teman-teman saudaranya dan lain sebagainya.
sebagainya. Sekali lagi, cara tersebut di atas bisa jadi tidak berdampak langsung kepada usaha teman-teman ya. Dampaknya bisa saja terjadi esok hari, beberapa tahun ke depan, atau bisa juga hari ini, tapi dengan cara yang tidak terduga. Contohnya nih, teman-teman tetap menjalin komunikasi dengan seorang teman lama. Ketika warung teman-teman sepi dan teman-teman itu kadang ada pusingnya juga ya, memikirkan solusinya gimana. Bisa jadi teman lama tersebut entah datang dari mana membeli banyak ini ya orderan gitu ya, atau barang dagangan teman-teman. Meskipun terasa mustahil, namun percayalah tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bukan rahasia lagi jika usaha kadang itu menguntungkan, namun juga kadang sepi dan merugikan. Meskipun wajar, namun bukan berarti kita itu bisa berdiam saja ya teman-teman, karena tidak ada yang instan ya. Semua ini butuh proses, perjuangan, dan pengorbanan. So buat teman-teman semuanya tetap semangat ya, dan juga buat diriku sendiri juga ya sebagai pengingat. Jadi harus tetap semangat, pantang menyerah, maju terus, pantang mundur ya. Semoga usaha kita itu selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan ya teman-teman. Amin. Terpenting selalu bersyukur ya, kita itu masih diberi kesehatan agar selalu bisa beraktivitas untuk mencari rezeki. Amin. Buat teman-teman semuanya, apalagi yang ada di area Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, monggo mampir di Pisang Keju Bu Cahyo, tersedia di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood ya, melayani online, offline, dan Jumat berkah. Ditunggu orderannya ya teman-teman. Jangan lupa, Insya Allah rasanya itu keras luar, lumer di dalam. Tak terasa sudah di penghujung video, maka saya akhiri. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya. See you next video Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.